Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian di rumah hari ini? Ibu harap kalian semua baik dan sehat selalu. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran tematik. Dan seperti yang bisa kalian lihat, hari ini kita akan mempelajari dua muatan. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia, dan yang kedua ada IPA. Namun, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, silahkan anak-anak di rumah berdoa terlebih dahulu supaya belajarnya dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak, jika sudah selesai berdoanya, mari disimak video ini dengan baik. Di pembelajaran pertama atau pembelajaran 1 di muatan bahasa Indonesia, silahkan anak-anak membuka buku paketnya halaman 49. Di sana ada sebuah teks ya. Nanti teksnya dibaca, kemudian dicari kata yang sulit dan dituliskan beserta artinya. Di halaman 51. Selanjutnya, jika sudah selesai menemukan kata yang sulit beserta artinya, silakan anak-anak nanti melanjutkan mencari ide pokok ya, atau pokok pikiran dari setiap paragraf. Pokok pikiran paragraf 1, 2, 3, dan 4. Kemudian silahkan dikirimkan tugasnya ke WhatsApp Buria. Buria tunggu ya. Nah, untuk selanjutnya di pembelajaran 2 itu ada muatan IPA. Ibu akan menjelaskan tentang gaya listrik. Mari disimak dengan baik ya. Apa gaya listrik itu anak-anak? Apakah kalian sudah mengetahui? Atau mungkin pernah membaca? Jadi, gaya listrik itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik tentunya. Jika pada minggu sebelumnya kita telah belajar bersama-sama tentang gaya otot, nah ini jenis yang kedua yaitu gaya listrik. Muatan dalam gaya listrik itu ada dua. Yang pertama muatan positif, yang kedua ada muatan negatif. Jika diilustrasikan, gambarnya akan seperti ini. Negatif dengan negatif akan tolak menolak. Positif dengan positif juga tolak menolak. Kalau positif dan negatif itu akan tarik menarik. Selanjutnya, di listrik itu ada jenisnya. Jenis yang pertama adalah listrik statis. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap dan bersifat sementara. Nah, boleh diperhatikan ya, ini ada ilustrasi dari sebuah penggaris yang didekatkan ke potongan kertas. Jika kita menggosokkan penggaris ya ke rambut, itu akan mengubah muatan yang ada di penggaris tersebut. Penggaris akan bermuatan negatif. Sedangkan potongan kertas itu memiliki muatan positif. Nah, ketika didekatkan, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ketika muatan negatif bertemu dengan muatan positif, itu akan terjadi tarik menarik. Paham ya? Itu. Nah, peristiwa ini atau interaksi ini digolongkan ke dalam jenis listrik statis, atau tadi apa? Listrik yang sifatnya hanya, atau listrik yang kemunculannya itu hanya sementara saja. Nah, jika nanti masing-masing muatan sudah memiliki muatan yang sama, maka tarik-menarik tidak akan terjadi lagi. Itu kenapa disebut dengan sementara. Paham
sampai sini ya. Selanjutnya, yang kedua itu ada namanya listrik dinamis. Ini kebalikan dari yang tadi statis. Listrik dinamis itu muatan arus listrik yang bisa berubah atau bergerak dan bersifat mengalir terus-menerus. Bisa dibedakan ya. Statis tadi diam, kalau dinamis itu bergerak. Contohnya, kalian boleh perhatikan di sini ada saklar ya dan lampu. Ketika saklar ditekan, itu akan mengalirkan listrik dari saklar ke lampu tersebut. Nah, itu contoh dari listrik dinamis. Ini sifatnya tidak sementara alias terus-menerus. Bisa ya dibedakan antara listrik statis dan dinamis. Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan kembali sebetulnya di tema sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama ya perubahan energi listrik menjadi energi lain. Nah, kalian bisa baca di sini ya, arus listrik mengalir dari kutub positif ke negatif. Ketika arus listrik itu bergerak melalui peralatan listrik, maka peralatan tersebut akan berfungsi. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik tersebut. Contoh misalnya, boleh diperhatikan ini ada lampu senter. Nah, ini lampu senter ini dari energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Kemudian yang kedua ada gambar setrika ya, setrikaan. Itu mengubah energi listrik menjadi energi apa? Panas. Jadi cara kerjanya itu seperti apa? Energi listrik ini mengalir melewati setrikaan ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada kipas. Nah, kipas ini dari energi listrik diubah menjadi energi gerak. Selanjutnya untuk latihan, anak-anak silahkan mengerjakan ya halaman 55, 61, dan 62. Tugasnya tidak harus dikirim hari ini, bisa dikirimkan paling lambat nanti hari Kamis. Seperti biasa melalui WhatsApp Buria. Sekian materi pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga niat baiknya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi suatu keberkahan untuk kita semua. Amin ya. Ibu tutup saja. Jangan lupa belajarnya tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah. Cukup sekian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.